kita berdoa. Bapa, terima kasih saatnya Tuhan berfirman kepada kami. Sampaikan pesan-Mu kepada kami lagi Tuhan. Ajar kami tentang jalan-jalan-Mu, tentang kehendak-Mu, tentang kebenaran-Mu, tentang kebijaksanaan-Mu ya Bapa. Bangkitkan iman kami dan juga jamah kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, beri hikmat dan pengertian kebijaksanaan untuk mengajar, untuk berkhotbah, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan bagi umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Ya, salam semuanya. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 34. Mazmur pasal 34. Kita baca ayat yang ke-20. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Kita semua berdiri, mari. Satu ayat di hari ini kita baca menjadi tema kita. 1, 2, 3. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Silakan duduk kembali. Kemalangan orang benar banyak. Ya, orang benar itu siapa, saudara? Ya, orang benar adalah orang yang sudah diselamatkan karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan suka merenungkan firman, suka taat, saudaraku. Jadi kalau kita baca di sini, pengertian orang benar itu dalam bahasa Ibrani sebagai sadel atau ya sedek, saudara. Ya, sadel atau sedek ini artinya bahwa orang yang adil, orang yang dihalalkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, dan orang yang suka merenungkan firman. Belum sempurna, saudara, tapi suka hal-hal yang adil, hal-hal yang benar. Sempurna itu proses dalam langkah hidup kita. Disebut sebagai orang yang benar. Nah, pertanyaannya muncul, kenapa orang benar menghadapi banyak kemalangan? Nah, ini kita akan ajar ya secara pelan-pelan hari ini agar kita nggak gugur dari iman, saudaraku. Ikut Tuhan tuh indah, ya nggak indah kalau kita nggak tahu mengatasi kesukaran, kemalangan. Itu menjadi problem, saudara. Ya, saya ini baptis orang banyak, saudara. Buku baptis itu penuh dengan daftar orang. Habis baptis nggak setia, saudaraku. Karena dia pikir yang penting baptis masuk surga. Nggak begitu, saudara. Itu baru awal mengiring Tuhan. Ya, karena kita diajar untuk mengatasi berbagai macam kemalangan, saudaraku. Ini, saudara. Jadi pertanyaannya, kenapa orang benar kok hadapi kemalangan? Nanti saya akan uraikan beberapa poin di bawahnya. Tapi kita mengerti dulu apa arti dari kemalangan, saudara. Ya, saya karena bahasa Alkitab ada dua bahasa bangsa. Yang pertama bahasa Ibrani, yang kedua bahasa Yunani, saudara. Maka dua-duanya memiliki pengertiannya sama, tapi katanya beda, saudara. Kalau Yunani berkata tentang kemalangan itu artinya suatu disebut sebagai talahepero, saudara ya. Ya, saudara. Jadi disebut sebagai talaheporeho artinya bahwa menanggung kesulitan yang besar, dilecehkan, mengeluh, saudara. Ini. Seperti menanggung kesulitan, ya, menanggung pelecehan, saudara, dan menanggung suatu keluhan yang besar. Itu pengertian dari kemalangan, saudara. Kalau Ibrani disebut sebagai kata hura. Hura artinya bahwa ya buruk, jahat, kesulitan, ya penderitaan, malapetaka. Ini, saudara. Jadi iring Tuhan yang kita punya pola pikir yang ikut Tuhan pasti selamat, yes. Tapi dengar, kita akan dibawa Tuhan menghadapi berbagai macam kesukaran hidup. Dan janji Tuhan tadi, Tuhan akan memberi kita jalan keluar dari kemalangan tersebut. Ya, jalan keluar, saudara. Jadi kita ngerti dulu ya. Jadi kita lihat sini hari-hari celaka, ada musibah, bencana, peperangan, ini terjadi. Daud ini dalam konteks pasal ini adalah Daud menghadapi kayak shock, saudara. Shocknya bagaimana? Dia langsung menghadapi raja bernama Akis. Ya, dalam bahasa kerajaan Filistin sebagai Abimelek
Abimelek itu adalah gelar dari kerajaan. Sementara Akis ini nama pribadinya, saudara. Raja Akis yang punya panglima perang bernama Goliat yang pernah dia bantai, dia bunuh. Tiba-tiba dia muncul, saudara, daus seorang diri, dan dia kaget. Wah, ini Raja Akis baku dapat. Pasti dia akan mau bikin aku, saudara. Tapi kita lihat sini, di dalam hal ini, saudara, kita akan lihat kenapa sampai orang benar diizinkan Tuhan menghadapi seperti ini. Alasan pertama, dengar. Alasan pertama, saudara, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Tunjukkan di layar. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata begini. Ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan semua sambung, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu masalah yang pertama. Ya. Orang benar itu sedikit, saudara. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara, kalau kita baca Matius pasal 4 tentang Yesus menghadapi pencobaan. Ya, Roh Kudus bawa Yesus ke sana ke padang gurun. Di sana tempat markas setan. Dalam puasa 40 hari tersebut, saudara, ya, setelah hari puasa lewat, maka setan pun muncul. Dia ngomong, jika engkau anak Allah, jadikan batu jadi roti. Tuhan enggak lakukan perintah dari setan tersebut. Dan Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti, setiap firman keluar dari mulut Allah. Itu perkataan Yesus, saudara. Yang kedua, ini yang menggelitik, saudara. Setan bawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepada seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan setan berkata, lihat seluruh dunia dan kemegahan dalam kekuasaanku. Aku berkuasa memberikan pada siapa saja dengan syarat cuma satu, sujud menyembah kepadaku. Apa Yesus katakan? Engkau yang harus sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu dan kepada Dia engkau berbakti. Dan Tuhan ngomong, nyala engkau dari hadapanku. Jadi menghadapi kesulitan itu kita punya otoritas untuk mengusir sebenarnya. Nah ini. Jadi dalam keadaan seluruh dunia berkuasa jahat ini, saudara. Yang ketiga, lebih menggelitik lagi, saudara. Setan bawa Yesus ke bubungan bait Allah. Notabene tempat di mana pernah ada api kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan turun pada zaman Salomo. Dan seluruh imam tidak bisa kuat berdiri tatkala hari raya pentabisan bait Allah tersebut, itu hilang lenyap begitu saja, saudara. Dan setan dengan asyiknya mondar-mandir terhadap bait Allah tersebut. Saudara, dan setan berkata, berkhotbah kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Dia kutip Mazmur 91. Karena tertulis kepadanya, malaikat akan menatang tangannya sehingga engkau tidak terantuk oleh batu. Sudah lihat, setan begitu hafal ayat Alkitab, saudara. Ya, makanya enggak heran di zaman akhir banyak sekali pengajar-pengajar di dunia sosmed itu pintar otak-atik ayat untuk demi kepentingan nafsu mereka. Ya, saudara, itu sudah enggak hal baru, saudara. Terjadi dari zaman ke zaman seperti itu. Nah, saudara lihat, ya, Tuhan Yesus jawab lagi, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, nyala engkau dari hadapanku. Disitulah kemenangan datang, malaikat datang. Alasan kedua, saudara, disebutkan di dalam Roma 8 ayat 20 dan 21 disebutkan. Ya, kita baca ayat ini, tunjukkan layar Roma 8 ayat 20. Ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh karena kehendak sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Segala makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan. Di ayat 11 berkata bahwa dengan sangat rindu, segala makhluk merindukan saat anak-anak Allah nyatakan. Semua ditaklukkan pada kesia-siaan. Disebutkan di sini, saudara. Artinya bagaimana, saudara? Semua orang hanya hidup dalam kesia-siaan. Apa itu kesia-siaan? Lahir,
makan, sekolah, dapat duit, mati, saudara. Cuman itu. Kesia-siaan. Ya, lahir, ya saudara, makan, sekolah, menikah, habis nikah punya anak, habis punya anak mati, tidak bikin apa-apa saudara. Kesia-siaan. Statusnya apa? Makhluk. Satu derajat dengan hewan, saudaraku. Ini kesia-siaan. Nah, dalam kesia-siaan tersebut, saudara, apa pola hidup orang hidup kesia-siaan ini? Kita baca, saudara, Mazmur pasal 2, Mazmur pasal 2 ayat 1 dan 2. Tunjukkan di layar. Mazmur pasal 2 ayat 1 dan 2, kita lihat sini. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Nah, ini. Hidup seperti ini. Terjadi zaman Daud dan juga zaman gereja mula-mula sama. Ya. Pontius Pilatus bersama-sama melawan Tuhan diurapi, melawan orang-orang diurapi Tuhan. Saudara lihat. Ya, orang Kristen punya Tuhan yang hebat. Segala perkara kita bawa kepada Tuhan. Jangan harap pengadilan dunia menolong kita. Tidak akan bisa. Hanya Tuhan yang bisa melakukan segalanya. Amin. Maka orang diajarkan kuat sembahyang, kuat berdoa. Ini saudara. Seperti model seperti ini, mau minta pertolongan, ya sorry saja saudara. Ya, ini. Alasan yang ketiga, kenapa saudara muncul kemalangan? Dalam Habakuk pasal 1 ayat 4. Ayat ini saya seringkali ungkapkan. Ya, tatkala kejahatan menumpuk, saudara lihat ya. Habakuk pasal 1 ayat 4 tunjukkan di layar, disebutkan begini. Itu sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang benar, orang fasik mengepung orang benar, itu sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi orang benar itu korban. Saudara kecewa orang benar? Jangan kecewa, ada kabar baik bagi orang benar. Amin. Iya tuh. Gara-gara dia orang benar, aduh sekolah susah, kuliah apalagi. Ya, ada sen pembimbingnya susah setengah mati. Ya, semua ujung-ujungnya doi saudara, mesti tolong ini bagian begitu. Itu pola pikir orang dunia, saudaraku. Ya. Kefasikan, mau dikepung, terang dikepung, waduh nggak bisa bikin apa-apa saudara. Lalu kita nggak berdaya, tidak saudara, kita akan lihat saudaraku ya. Satu ayat lagi saudara. Dalam Lukas pasal 19 ayat 43-44, ayat itu Tuhan Yesus katakan seperti ini. Sebab akan datang harinya bahwa semua musuh akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ini perkataan dari Tuhan Yesus saudara. Musuh mengepung berbagai jurusan. Dengar baik-baik, jadi orang benar orang dikepung. Kepungan dari dunia kesehatan, sakit-sakitan. Kepung dari ekonomi, miskin, berutang, tidak pernah mampu bayar, saudara. Kepungan sana sini, saudara. Tapi ada kabar baik yang Tuhan biarkan begini, saudara. Saudara baca Ulangan 28 ayat 7. Ulangan 28 ayat yang ke-7, ada kabar baik, saudara. Lihat. Ulangan 28 ayat yang ke-7. Ya. Semua baca, 3 mulai. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Tepuk tangan. Terpukul kalah olehmu. Amin. Amin saudara. Terpukul kalah olehmu. Terus bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari ya dari depanmu. Dalam ayat hari-hari disebutkan mereka lari berantakan saudara. Ini janji Tuhan kepada kita. Nah sekarang kita akan lihat. Dari alasan-alasan ini saudara mengapa kita akan lihat
ada reaksi yang salah, ini pikir yang salah, tindakan yang salah. Kita belajar, saudara. Ya, apa reaksi yang salah yang orang-orang Alkitab lakukan? Reaksi yang pertama itu saudara lihat di dalam Matius 14 tentang murid-murid di perahu, saudara. Panik, ketakutan, saudara. Enggak bisa apa-apa. Ini banyak orang sakit mah di sini. Panik, ketakutan, muntah-muntah, saudara. Oh, tiba-tiba ombak muncul, saudara. Ini ketakutan. Enggak bisa apa-apa, saudara. Murid-murid yang tidur bersama Tuhan, makan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, melayani bersama Tuhan. Panik, ketakutan, saudara. Di tengah masa kemalangan. Ini, saudara. Itu reaksi yang salah. Yang kedua, yang saya catat di sini adalah ya lari dari kemalangan. Nah, ini lari tinggalkan Tuhan nih. Ya. Lari tinggalkan Tuhan, enggak suka ibadah. Ya, enggak suka berdoa, enggak suka menyembah Tuhan. Siapa contoh di Alkitab? Naomi dan keluarganya. Dijauhkan Tuhan orang seperti itu. Amin. Halo, amin. Halo. Ini contoh, lari tinggalkan masalah. Ya, banyak orang begitu. Banyak pria kenapa selingkuh? Lari tinggalkan rumah tangganya, selingkuh, dipikir itu jalan pintas untuk kebaikan. No, tidak. Kita nggak bisa lari meninggalkan masalah kemalangan. Katakan amin. Hadapi, ya, hadapi itu yang Tuhan maksudkan. Katakan amin. Nggak boleh lari. Ya, kita punya Tuhan itu hebat. Kadang-kadang kita happy fine dengan Tuhan, betul. Tapi terkadang Tuhan mengizinkan kesukaran. Kita nggak bisa lari. Bahkan yang lebih jahat lagi tawar hati. Ya, 10 pengintai waktu mereka pulang mengintai tanah perjanjian. Mereka pulang berkata, "Torang hanya belalang, dorang raksasa. Mana mungkin torang menang?" Mereka tawar hati dan mereka ingin membunuh Musa, saudara. Itu reaksi yang salah. Pernah Bapak Ibu alami seperti itu? Orang nggak boleh menyesal mengiring Tuhan. Ada masalah di luar kemampuan kita, yes, terdengar. Kita punya Tuhan lebih daripada itu. Amin. Bila amin. Dia punya kuasa, dia punya kerajaan. Ya, dia punya segala-galanya, kemampuan untuk menolong kita. Ini saudara, ya. Jangan lari, tinggalkan, ya saudaraku. Bahkan yang lebih ngeri lagi, yang ketiga adalah berdusta. Demi nyawa, demi apapun. Nggak boleh, ya. Dalam Kejadian 12 ayat yang ke-13. Abraham berdusta. Demi untuk mengatasi kesukaran itu. Bukankah Abraham orang pilihan Tuhan? Kenapa berdusta di tengah kesukaran? Atau kemalangan? Dilarang keras dalam berdusta. Amin. Itu dosa, saudara. Mau dusta baik, dusta apapun, namanya dusta. Tetap itu dilarang oleh hukum Taurat. Jangan menyampaikan saksi dusta atas sesamamu dan jangan berdusta. Orang berdusta adalah bapaknya setan. Yohanes 8 ayat 44, saudaraku. Ini boleh berdusta. Katakan amin. Ya, kemalangan enggak boleh berdusta, saudara. Halo, pernah Bapak Ibu, adik-adik pernah berdusta? Bapak pernah berdusta pada istri? Pernah enggak? Minta ampun pada istri. Pernah kita berdusta. Ibu-ibu pernah berdusta pada suami? Pernah enggak? Minta ampun cepat. Dosa enggak boleh piara. Amin. Halo. Ayo berdamai cepat, saudara. Hari ini juga berdamai. Itu pernah berdusta waktu itu. Kasihan. Kalau enggak berdusta, aduh DP marah dang. DP darah tinggi dang. Nah gitu. Nggak boleh, saudara. Ini ajaran firman Tuhan. Di tengah kemalangan, orang nggak boleh berdusta, saudara. Ini reaksi yang salah. Ya. Yang keempat, reaksi yang salah, kecewa dan meragukan Tuhan. Contoh di Alkitab siapa? Yunus, Nabi Yunus dan Yohanes Pembaptis. Ya, saudara. Saudara, saya baca kisah Yunus ini cuma 4 pasal, tapi menarik, lucu, dan penuh pengertian, saudara. Ya, Yunus ini diutus ke Niniwe, itu Irak sekarang tuh, Irak, Iran, itu Niniwe, saudaraku.
Karena mereka penuh kejahatan. Yunus diutus ke sana. Sampai sana dia takut, dia lari, saudara. Yunus ini orang kaya, bisa beli tiket untuk berlayar, lari, saudaraku. Dia berlari dari kota Yafa. Ya sekarang itu namanya Yope, saudara, Yafa, saudaraku. Di Kaisaria itu, saudara. Daerah tempat kotanya kota Cornelius. Dia lari, saudaraku. Waktu dia lari, ombak besar. Ya, ombak besar menyerang pelayaran mereka. Dan dalam pelarian itu, saudara tahu, hikmat Tuhan datang pada nakoda kapal. Kita tarik undi. Nakoda kapal ini pikir, ini pasti ada penyebab. Tarik undi, cari-cari. Ya, mereka ada itu, cari daftar penumpang, saudara. Daftar penumpang. Penumpang berapa orang? Kurang satu nih. Wah, masih kurang satu ini, siapa nih? Cari-cari sampai bagdek paling dasar, Yunus tidur di situ, saudara. Dia tidur enak, besar, dia nggak mau tahu, saudara, itu orang masa bodoh. Itu lari, tinggalkan masa, kecewa dengan. Tarik undi, apa keputusan Yunus? Lempar aku ke laut saja biar aman. Lalu Yunus ini dimuntahkan oleh ikan telan, ikan muntahkan, dia pergi ke Niniwe, saudara. Sampai di sana, saudara tahu, dia kecewa berat dengan Tuhan. Kecewa, saudara. Bayangkan, penginjil kecewa dengan Tuhan yang punya Injil, saudaraku. Ini berbahaya, itu mesti terembereskan semua hati kita, saudara. Amin. Kesukaran itu bukan kutukan, tapi itu didikan untuk kita. Amin. Didikan, saudara. Iring Tuhan itu namanya menangis, ya. Hancur hati, iya. Meraung-raung kok, iya, betul Tuhan didik orang. Seperti anak dengan bapa, saudara. Sampai sana mereka ini sudah bertobat semua. Puasa dari raja sampai ke hewan. Semua puasa, saudara. Saya pun latih ditindiki, saudara. Saya punya anjing 2 ekor. Hari puasa, semua puasa. Anjing pun puasa, nggak ada makan pagi dia. Buka puasa, buka sama-sama. Begitu. Gaya begitu, saudara. Ya. Dan anjing nggak kesakitan, tetap sehat begitu. Ya. Nah, gitu. Lalu dia berkhotbah, "Weh, bertobat kamu. 7 hari lagi kalau kamu tidak bertobat, murka Allah datang. Membunga hanguskan Niniwe." Raja langsung sadar bertobat. Raja bertobat, dia nggak bertobat. Yunus ini, saudara, bayangkan, saudara. Ya, bayangkan. Ya, kadang-kadang begitu. Iya, tak? Jemaat yang dengar firman Tuhan, jemaat bertobat, pendeta nggak bertobat. Inah, masuk akal. Ini mesti Yunus. Iya, tak? Halo, iya. Nah ini, jadi saudara-saudara yang seringkali khotbah di YouTube, khotbah di TikTok, ingat baik-baik, kita harus bertobat 2 kali. Amin. Halo, jangan kayak Yunus. Bayangkan, bangsa Niniwe bertobat, yang memberitakan Injil itu nggak bertobat. Nah ini dia. Lalu Tuhan ingin hibur dia gitu, Yunus ini. Ya, dia temukan pohon. Ya, sebuah pohon, biar lewat kepala dikit agar bisa berteduh. Ini, ya, saudara. Karena waktu itu nggak ada penginapan, dia di hutan begitu, ya. Ya, setelah pohon sudah besar, bayangkan pohon ajaib tumbuh 1 malam jadi besar. Yunus, enak. Ya. Lalu malam-malam Tuhan suruh, "Hei belalang, kasih habis itu pohon." Yunus bangun pagi hari, lihat, pohon mati, roboh, hancur, saudara. Belalang kasih habis. Lalu siang hari seperti ini Tuhan perintahkan, "Hai angin, bertiup ke arah Yunus." Bertiup. Angin apa? Angin panas. Model kayak kemarin itu. Letusan di sana tuh. Di Tagulandang. Angin panas tuh. Yunus sampai. Aduh. Lalu suara Tuhan datang. "Marah ini ya?" "Iya, biar saya marah sampai mati." Inah. Penginjil begitu marah sampai mati. Ya. Halo. Kasih tahu, hati-hati. Jadi penginjil, amin. Biar saya marah sampai mati. Kenapa? Lihat nih, kita bekerja.
Mereka bertobat, kita tersiksa di sini. Senang kau tinggal di kampung sana. Enggak bisa, melayani Tuhan itu ada upahnya. Tuhan pasti berkati kita, amin. Halo, ini saudara. Jadi kita lihat sini itu, wah luar biasa ini kisah ini saudara. Sesengaja ya sesudah khotbah yang sistematis agar kita ngerti betul saudara. Ya, lalu kita lihat saudara. Yang kedua, selain Yunus, siapa kecewa itu Yohanes Pembaptis. Wah, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Lembah-lembah ditimbun, bukit-bukit diratakan. Hei, bertobat, berdiri mau dibaptis, bayangkan. Ya, orang-orang yang terima altar calling, salah satu Tuhan Yesus datang dibaptis oleh Yohanes. Dan Yohanes lihat dengan mata telanjang langit terbuka, Roh Allah turun di burung merpati dan mendengar suara. Inilah anakku yang kukasih kepada aku berkenan. Yohanes rendah hati mendadak. Dia berkata begini, ya, aku tidak berkuasa membuka tali kasutnya, aku enggak layak. Hebat sekali. Datang tantangan saudara. Dia tanya begini, tanya itu apakah dia bisa tunggu yang lain? Tuh, lihat. Saudara, kesukaran itu indah untuk membentuk kita menjadi mulia. Amin. Menjadi mulia saudara, ya. Karena itu jangan terlalu kecewa. Ya. Ini salah lagi saudara. Marah, pahit, dan cabul. Siapa tuh? Esau. Banyak anak Tuhan, orang Kristen, bertobat, sudah datang masalah, dia lari dan hancurkan dirinya. Ke dunia gelap ulang. Ya, dunia persinahan, dunia percabulan, dunia mabuk, pesta pora. Mirip Esau. Jangan seperti itu. Amin. Hormati, hargai, kasih karunia Tuhan. Halo, amin. Iya toh. Oh, anugerah Tuhan, orang bisa bertobat Bapak Ibu. Hidup cuma sekali. Dan umur kita dibatasi saudara, enggak lama-lama amat terhidup di bumi ini saudaraku. Ya, kesukaran bukan tanda benci saudara, tapi Tuhan ingin memurnikan kita agar kita semakin mulia, semakin cemerlang di kaki Tuhan. Jangan kita lari ke dunia gelap, dunia dosa. Itu namanya keputusan yang salah. Ya. Yang keenam, ini lebih mengerikan lagi. Raja Saul menyembah berhala, lari ke dukun-dukun. Ya, banyak anak orang-orang di kampung atau mungkin di kota juga. Ada masalah bawa ke gereja, pendeta berdoa, belum ada mujizat sudah ke dukun jo. Pendeta enggak sakti, dukun boleh cepat sakti, tinggi jo dukun. Saudara, masalah selesai, orang pasti mati saudara. Ya, orang kaya pasti mati, orang miskin pasti mati, orang pintar pasti mati saudara. Ya, orang benar juga pasti mati, semua akan mati, bertanggung jawab kepada Tuhan. Raja Saul saudara, ditegur oleh Nabi Samuel, dia enggak dengar-dengaran. Tuhan tidak mendengar doanya saudaraku. Dan dia lari menyembah berhala. Ini saudaraku. Ya, bagi kita semua, mungkin yang mendengar di rumah di hari ini, ada masalahmu, engkau dan saya punya Tuhan. Jangan padamu ilah lain di hadapan Tuhan. Itu melanggar firman Tuhan, hukum yang pertama. Jangan buat patung ukiran sampai apapun sujud menyembah kepadanya. Tuhan akan balas sampai 4 keturunan. Ini saudara. Jadi itu reaksi yang salah, 6 reaksi yang salah. Pertama panik, ketakutan, yang kedua lari, meninggalkan. Yang ketiga berdusta, yang keempat kecewa, yang kelima marah, pahit, dan bikin dosa, yang keenam itu menyembah berhala. Ini reaksi yang salah. Sekarang poin keempat, bagaimana kita mengatasi kemalangan menurut konteks ayat dan pasal ini. Yang pertama adalah kita mesti takut. Bilang takut. Ayo bilang takut. Amin. Di ayat 1 berkata Daud pura-pura gila. Itu artinya dia takut. Daud itu pemberani saudara. Tapi menghadapi kesukaran dia sendiri, itu muncul ketakutan. Mirip Yosafat saudaraku. Mengapa? Karena Daud ini baru pemula. Raja Saul baru meninggal.
Dia belum punya pasukan, saudaraku. Dia takut. Reaksi kita pertama, kita mesti diam, takut. Kita nggak bersok jago, bilang amin. Iya toh, mulu besar, ini boleh. Takut, itu manusiawi, saudara, sangat manusiawi. Ya, disebut pura-pura gila di ayat 1. Dia takut ciut, saudaraku, gentar. Nah, itu penting pertama dulu. Saya ingat waktu itu ada apa tuh? Indonesia Lions Club, ada seorang profesor bernama siapa tuh, Salim Said kalau nggak salah. Dia ngomong begini, Indonesia, Tuhan pun tidak takut. Dia bilang begini, Singapura kenapa hebat? Korea Selatan kenapa hebat? Israel kenapa hebat? Karena mereka takuti musuh di sekitar mereka. Sehingga mereka membangun sumber daya mereka yang kuat. Sehingga tidak ada tertandingi. Begitupun orang, saudara. Menghadapi kemalangan secara manusiawi, kita ada ketakutan, ada ciut. Itu normal. Itu enggak dosa. Itu enggak salah, saudara. Seperti Raja Daud. Bila amin. Amin. Nah ini. Yang kedua, Daud membangun kekuatan rohani. Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Daud mulai membangun kekuatan rohani. Amin. Dengan cara bagaimana? Disebut di ayat yang kedua, tunjukkan di layar ayat yang kedua. Ayat 2 berkata begini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudara perhatikan, saudara. Poin yang kedua dalam membangun stamina rohani, kekuatan rohani adalah kita tidak boleh pujian kepada Tuhan meninggalkan mulut kita. Artinya begini, kita memuji Tuhan setiap waktu. Dengan cara bersiul bisa. Ya, satu kegiatan kesukaan saya bersiul sambil memuji Tuhan. Kalau orang dunia beda, apalagi bahas-bahas kerja begitu. Lagi bingung, saudara, diam, ambil rokok sebatang diisap. Biar lega gitu. Orang benar nggak begitu, saudara, amin. Lebih jahat lagi, berdiam kau ambil cap tikus 1 gelas. Kenapa? Lebih jahat lagi, berdiam kau ambil narkoba, kau minum. Alamak, lebih jahat, lebih rusak, saudara. Tapi orang benar, orang dilatih Tuhan dengar baik. Kita punya mulut memuji Tuhan. Pujian, pengaguman Tuhan tidak boleh meninggalkan mulut kita. Alias terang bercoba, saudara bingung, umpama dosa banyak. Sederhana begini, umpama saudara itu lupa uang atau HP taruh di mana begitu. Dalam rumah atau lupa, aduh, di mana ini barang. Kalau saudara semakin panik, saudara semakin bingung, itu semakin ketakutan, bisa hal lain muncul, saudara. Tapi coba tenang, kau duduk bersiul sama memuji Tuhan. Haleluya. Muncul ide, saudara. Oh, ada sini kah tuh lupa, aduh atau kunci motor jo, saudara. Tapi kalau orang emosional, mentang-mentang dia bapak rumah tangga, dia marah satu rumah. Cari semua, cari cepat. Sendiri bikin salah kok. Ada pikun kok. Suruh semua orang. Iya kan? Nah, coba tenang, saudara. Tenang. Halo, amin. Betul tidak? Ini Daud punya resep, punya teori, saudara. Dia punya cara bagaimana menghadapi kemalangan. Dia tadi ciut hati, yang kedua dia mulai membangunkan imannya. Mengapa seperti itu? Karena Tuhan bersemayam di pujian. Waktu kita memuji Tuhan, bersiul atau menyanyi atau bergumam sama saja, iya toh? Kita akan muncul kekuatan. Saudara, kenapa Tuhan itu datang? Dia bersemayam. Makanya kita dilarang untuk kita bersungut, emosional, enggak boleh. Kita masih punya Tuhan. Pertanyaannya muncul, apa iya memuji Tuhan selesai? Iya, itu cara menghadirkan Tuhan. Contoh di Alkitab nggak masuk akal begini.
Yosua diperintahkan Tuhan, kamu memuji Tuhan ya keliling tembok Yeriko. Mana ada teori tembok beton dihancurkan hanya kuasa pujian. Tapi itu terjadi, saudara. Paulus di penjara memuji Tuhan. Gempa bumi besar terjadi, saudara. Mari kita praktekkan seperti itu. Memiliki gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Kenapa memuji Tuhan di tanggal tua begini? Setahu toh? Karena semua sudah serba kurang. Kulkas pun sudah cuci kasih bersih. Ya, minyak pun tinggal sedikit. Ya, THR belum cair. Ya, tukin belum datang. Bagian begitu memuji Tuhan. Ya toh? Belum lagi ya dengar begini token sebuah bunyi, nyong surah alarm itu. So ada begini, ada begitu. Saudara mau panik, mau lari, mau pinjam, tidak boleh. Cari kehendak Tuhan dulu. Memuji, menyembah Tuhan dari hati yang kudus. Saya juga praktekkan seperti itu. Ya. Satu ketika saya ingin bikin radio, sudah dulu. Bikin radio. Radio itu kita nama Jiri FM. Di sini bikin radio. Ya, radio komunitas namanya. Lalu saya dapat telepon berita dari Pineleng. Itu badan monitor frekuensi. Mereka kasih berita begini. Kami akan pergi ke tempat Bapak untuk mengukur frekuensi. Lalu sama begini. Sediakan uang 5 juta untuk bayar frekuensi tersebut. Bilang, oke siap. Nggak ada uang itu. Nggak ada uang, saudara. Ya. Saudara mau datang besok hari ini, saudara udah telepon, ya. Nggak ada uang, mau pinjam ke mana, saudara? Ya. Kita duduk di muka rumah di bawah dulu. Ini gereja besar belum ada, baru masuk gereja kecil dulu. Ya. Kita bersiul sambil menyanyi. Lagu Kau Angkatku di Atas Gunung Batu. Kita bersiul, saudara. Kita bersiul. Habis sejam. Ulang-ulang lagu ini, saudara. Ulang-ulang. Tiba-tiba pendeta Vino muncul di muka, saudara. Sambil lari begini. Ya, saudara. Lari gitu. Ya. Dia bilang, Pak Gembala, burung gagak, burung gagak. Apa? Kita pikir burung gagak betul, saudara. Mana burung gagak? Enggak, maksudnya. Ada berkat titipan untuk Bapak. Dari siapa? Dari Ceheni sekeluarga. Ceheni sekeluarga, saudara. Nah, dia bawa amplop, saudara, waktu itu. Sudah lama sekali, sudah berapa puluh tahun yang lalu. Itu contoh kesulitan. Oh gitu. Padahal saya tidak beritahu kepada beliau keluarga. Saya bersiul di sini sambil mengharapkan pertolongan Tuhan, saudara. Vino ada bawa itu akan tuh. Saya bilang, oh Tuhan, terima kasih. Saudara lihat, Tuhan melatih kita tengah kesukaran. Kita percaya enggak kepada Tuhan dan bisa enggak bertindak seperti itu? Nanti Tuhan akan suruh kita lakukan sesuatu dengan cara Tuhan. Lah, amin. Kasih tahu, jangan panik di tengah kesukaran. Pujian pengukuran Tuhan tetap di kerongkongan kita. Amin. Amin. Tuhan pasti tolong, saudara. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong manusia yang percaya. Bilang amin. Ini yang Daud lakukan, saudara. Ya, orang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan pujian penggangguan di kerongkongan mereka punya kekuatan yang limpah, saudara. Punya otoritas yang tinggi. Mengapa? Karena Tuhan terus bekerja di dalam dirinya, saudara ini. Jadi kalau kita lihat sini bahwa luar biasa Daud ini, ya punya cara ya yang hebat, saudara. Yang ketiga, saudara, tetap rendah hati dan fokus kepada Tuhan. Nah, orang kalau sombong nggak bisa fokus, saudara. Dia akan tidak percaya kepada mujizat Tuhan, nggak percaya. Nggak percaya, saudara. Kenapa? Karena kesombongan dalam batin itu menolak janji Tuhan. Ada dinding penyangkalan, dinding penolakan sifat sombong, saudara. Maka dalam ayat selanjutnya berkata, mari orang rendah hati, takut akan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Halo, amin. Ini, saudara.
Tempo hari, ya sebuah keluarga beribadah bersama-sama dengan kami di sini, saudara. Ya, mereka ini hidup di bawah garis kemiskinan yang paling miskin, saudara. Tiap kali ibadah mereka menyembah Tuhan sampai tengkurap di lantai gereja, saudara. Tengkurap, saudara. Enggak panas, enggak dingin, saudara. Tiba-tiba orang dapat mujizat proyek besar. Bisa beli sepeda motor, ya bisa punya rumah dan sebagainya, saudara. Tuhan angkat begitu rupa, saudara. Saudara lihat sikap rendah hati dan fokus kepada Tuhan itu akan menyembuhkan kegentaran kita. Amin. Alkitab mengajarkan rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan menikah engkau pada waktunya. Bila amin. Ini saudara. Daud berkata dalam firman ini, Tuhan melenyapkan kegentaranku dari hidupku. Tadi poin pertama dia gentar tadi, saudara. Gentarnya hilang, muncul keberanian yang besar. Cara bergaul dengan Tuhan seperti itu. Kita bergumul dalam kesukaran. Jangan putus asa. Alkitab berkata, seluruh saudara di seluruh dunia mengalami kesukaran yang sama. Tapi mari kita ikuti apa yang menjadi janji Tuhan untuk kita. Katakan amin. Amin. Poin yang keempat, ketahuilah, orang tidak sendiri. Tuhan utus malaikat menjaga kita. Ini penting. Ya saudara. Dalam kegentaran biasanya saya baca dalam satu buku itu oleh Joyce Meyer. Peperangan di pikiran kita, saudara. Ini pikiran penuh peperangan. Antara kebenaran dan ketidakadilan itu muncul, saudara. Bergejolak di dalam. Dalam gejolak seperti ini, saudara tahu, kita nggak boleh takut, walaupun secara tempat, kamar, rumah sendiri, jauh dari orang lain. Dengar, keamanan Tuhan jamin. Alkitab berkata, Tuhan mengirim malaikat menjaga kita. Di ayat ini, saudara, ya, di Mazmur pasal 34 ini, saudara, disebutkan begini. Yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ini sudah. Birman lihat dalam bilang songko. Kita pergi rumah sana, dalam bilang pohon kelapa ada songko. Ah, enak aja, pendeta rumah ada songko. Itu malaikat jaga atas doa. Dan orang lain lihat songko, menakutkan. Begitu. Tempo hari Pak Beni Tangkuban perumah di Bangga 2. Di kamarnya, orang lihat ada makhluk seperti itu. Heboh di Bangga 2. Dari kirim berita ke Pak Beni Tangkuban di Jakarta. Rumahmu ada setan. Pak Beni telepon kepada pendeta, bagaimana itu? Masa rumah saya ada setan? Bukan. Baca enggak? Orang takut Tuhan, malaikat jaga rumahnya. Di mata orang dunia itu setan. Pernah nggak lihat Petrus panggil Tuhan hantu? Orang panik begitu, lihat Tuhan tuh hantu. Tapi orang benar, kalau rumah saya ada setan, saya kesana kan seram, angker, bagian begitu. Iya toh. Orang semua punya rumah, malaikat jaga. Ternyata ibadah begini kunci pintu. Ya, rumah kita aman bukan rumah terkunci, dan malaikat jaga. Amin. Dia terpilih anjing herder lagi. Kalau seorang jahat masuk tinggal lempar potos, kelar itu anjing. Tapi kalau malaikat jaga, asal malaikat kasih buta. Sudah lihat rumah Lut di Sodom. Walaupun Lut itu ya tidak pernah membangun mezbah, Alkitab mengatakan dia orang benar di Sodom. Itu Lut, seorang diri, orang benar. Dan rumahnya dijaga malaikat. Orang Sodom datang ingin menghancur, mendobrak pintu. Orang nggak ada bisa lihat pintu. Lut, baca kitab Kejadian, saudara. Nah, malaikat jaga rumah kita, tempat tinggal kita, gereja kita, harta benda yang mungkin terkesan tinggal berhari-hari, aman, saudara. Kenapa? Malaikat jaga. Bilang amin. Saudara percaya? Ya, di zaman Elisa begitu juga, tentara Aram menyerang. Hambanya berkata, Tuhan menyingkir. Itu tentara paling banyak menyerang. Apa Elisa jawab? Jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak mereka. Malaikat. Yesus di Taman Getsemani dia berkata begini. Ya,
Aku bisa meminta malaikat datang untuk membumi hanguskan mereka. Bisa. Tapi itu bukan tujuan kedatanganku. Tujuanku adalah menebus dosa. Aku mesti mati, menderita mati, menebus dosa. Ini. Jadi ada kabar baik di tengah kesukaran. Jangan panik. Ada Tuhan, ada malaikat mengawal kita. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ya, kadang-kadang orang merasa kesepian. Aduh, nggak ada yang tolong. Ada malaikat sekitarmu. Musa bisa memimpin orang Israel ke tanah perjanjian. Karena Alkitab berkata, aku mengutus malaikat perjanjian bersama engkau. Begitupun orang. Amin. Halo Bapak Ibu, mau sukses, mau berhasil, percayalah rumah tinggal kita. Maka kenapa ada ibadah di rumah kita? Rumah dibangun pertama kali ada doa peletakan batu pertama. Kita serahkan kepada Tuhan yang jaga itu rumah. Dia sebagai batu penjuru menjaga rumah kita. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang indah. Yang menjadi problem orang lain ke rumah. Ditaruh apa doanya bagaimana kita nggak ngerti. Ya, orang lain ke rumah, banyak spok, banyak hantu di situ. Mungkin saja awalnya kasih pada dukun yang bikin itu rumah. Apakah orang nggak boleh tinggal rumah begitu? Boleh, doa tahirkan, amin. Kita punya otoritas pergi usir setan, tahirkan. Kita tahirkan rumah tersebut agar rumah menjadi rumah berkat bagi orang yang tinggal begitu. Begitu beli kendaraan umpamanya, kendaraan second lagi celaka berapa puluh kali, ya, yang punya sekutu-kutuk akan jual akan ini jual akan motor ini, bikin celaka pada orang, orang ambil beli. Lalu orang nggak punya iman, itu beli pakai biasa begitu, bang, di mana? Cium aspal, cinyong itu, ya. Aduh, secilaka lagi, aduh. Nah, tambah aku marah ulang, nih boleh, kita mesti mengerti. Kita ambil alih, berarti kita doakan, kita putus semua hubungan jahat masa lalu. Dan kita mohon berkat Tuhan, pengurapan, pentahiran Tuhan datang. Dan Tuhan bersama kita. Ada satu kesaksian di Surabaya. Ya, ada seorang pendeta ini, dia memakai sebuah gedung. Di Surabaya saya lupa berapa lantai, tapi dia ada bahwa satu lantai dikasih untuk semua. Pendeta ini. Lalu saya pernah ke Surabaya, berjumpa dengan Bapak di tempat itu, saudaraku. Lalu saya tanya begini, Pak, berapa kontrak tempat ini? Oh, saya tidak kontrak, dipakai gratis ini. Oh, bagaimana cerita yang dia cerita? Tempat ini dulu banyak hantu. Orang-orang buka toko, bangkrut kantor, bangkrut pada banyak masalah, banyak orang bunuh diri di tempat ini. Dia bilang gitu. Oh gitu ya. Ya, dia ceritakan siang-siang begini, tiba-tiba kaca, prung, kaca, pang, prung. Nggak ada orang, kayak angin begitu saja. Masa angin tiup kaca bisa pecah? Begitu. Lalu yang punya udah biarkan terbengkalai begitu. Wah, gedung pakai list, saudaraku. Ya, gedung mewah di Surabaya. Nah ini. Lalu saya tanya lagi, lalu Bapak bikin bagaimana sampai dikasih gereja? Saya ngomong pada yang punya, biar kami gunakan untuk tempat ibadah, kami doakan, biar hantu-hantu pada minggat semua di tempat itu. Nah gitu. Ya udah dia doakan semua dan tempat jadi wah hebat sekali. Akhirnya toko dibuka lagi di lantai dasar di bawah, ya di lantai berapa dia pakai satu lantai semua, saudaraku. Ya, dia pakai semua. Luar biasa, nah. Lihat, Tuhan membuat halnya indah. Amin. Nah ini, ada lagi di Jakarta, saudara. Jakarta itu rumah mertua saya di Cempaka Putih. Cempaka Putih 3 nomor 16. Itu bukan rumah dia punya, rumah orang Chinese, punya orang Chinese. Punya orang Chinese. Rumah ini siang-siang ada hantu, saudara. Ada hantu. Yang punya tinggal nggak rasa damai, sakit-sakitan, banyak masalah muncul, saudara. Akhirnya dia biarkan terbengkalai begitu, saudara. Nah, datanglah si bapak ini. Ya, boleh nggak kami tinggal rumah itu? Silahkan Pak, tapi hati-hati. Aduh, seram. Begitu. Angker sekali. Wah, oh dia tinggal. Dia doa peperangan, diurapi semua, saudara. Kamar pakai minyak urapan semua, usir setan pergi. Tinggal aman damai. Ya sudah, itu rumah itu, saudara. Itu artinya bagi saudara, kemalangan datang, gunakan iman kita usir setan. Amin. Kasih tahu, amin.
Jangan takut, Tuhan bersama dengan kita. Halo, amin. Ini penting saudara, kita ngerti hal tersebut. Malaikat bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Sehingga ada pertolongan yang tak disangka-sangka saudaraku. Ya, ini. Lalu poin berikutnya, poin yang kelima terakhir adalah menjaga sikap kita agar tidak bikin dosa baru, kayak contoh di atas tadi. Nggak boleh. Ya, kita menyembah Tuhan sampai Tuhan menjawab. Saudara baca kitab Mazmur ini, ada kata Selah. Selah artinya diam. Waktu kita ada masalah, kita menyembah Tuhan, dan kita mesti hening mendengar apa kata Tuhan ke batin kita. Tuhan ngomong sesuatu ke batinmu. Saudara, berhenti Daud menyembah Tuhan. Dia diam. Dia ingin mendengar apa kata firman Tuhan. Contoh ayat ini saudara. Contoh ayat ini di Mazmur pasal 5. Coba kita buka Mazmur 5. Mazmur pasal 5. Daud punya sikap di pagi hari. Mazmur pasal yang ke mana? Oke, Mazmur pasal 5. Ya. Ya. Oke. Ayat yang keempat, ayat 4. Atau ayat 3-4, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu aku berdoa. Ayat berikutnya semua, pada Tuhan pada waktu pagi engkau mendengar suruhanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Menyembah Tuhan, menunggu-nunggu Tuhan. Tadi, menunggu sambil bergumam. Mulut penuh pujian tadi. Tuhan ngomong sesuatu ke hati kita. Mungkin cuma ngomong satu kata, jangan takut. Ya, Tuhan mungkin ngomong sesuatu, percaya saja. Tuhan ngomong sesuatu, aku menyediakan semua untukmu. Hebat. Itu kata-kata rema yang datang kepada kita, saudara. Kita belajar iring Tuhan, punya pengalaman rohani seperti itu. Dosa khawatir. Iya toh. Jangan kita banyak rencana. Seolah kuat semua, tidak bisa saudara. Kita ikut Tuhan punya mau. Pasti jadi saudara. Ini. Daud pada waktu pagi menyembah Tuhan. Dia menunggu-nunggu Tuhan. Hebat. Halo. Saat teduh di waktu pagi hari. Menunggu Tuhan ngomong sesuatu ke hati kita. Ya. Bisa engkau bikin deklarasi juga. Tuhan ngomong. Aku percaya Tuhan. Firman-Mu ya amin. Aku pasti berhasil. Deklarasi saudara, Tuhan merubah nasib kita. Amin. Sehingga orang biasa melakukan hal-hal yang luar biasa saudara. Saudara percaya itu? Perlu kita rubah, jadikan gaya hidup sudah pagi hari bangun. Nyembah Tuhan. Mungkin tanpa musik enggak apa-apa. Ya saudara. Nyembah Tuhan bergumam. Tuhan engkau baik. Sambil nyanyi. Mungkin lagu El Shaddai, lagu apa terserah yang muncul dari hatimu. Menyanyi aja, nyembah Tuhan. Menunggu Tuhan. Tuhan datang menolong. Amin. Dia roh, enggak lama mau datang saudara. Ya, dia pasti melakukan hal-hal yang ajaib menolong kita. Disinilah keajaiban Tuhan dinyatakan saudaraku. Katakan amin sehingga jangan kita berbuat dosa. Sekarang poin yang terakhir adalah, yang bagian terakhir adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada kita. Berkat yang kedua, Tuhan melepaskan semua yang datang. Wow, semua, bukan satu, semua yang menghimpit jiwa kita saudara. Ya, berkat yang ketiga, Tuhan melindungi kita. Itu ayat 1 pasal saudara baca semua saudara. Kalau kita ikut satu-satu begitu, waktu mau banyak panjang, saudara. Ya. Lalu yang keempat, dengar baik. Tuhan akan menghukum orang fasik yang menipu kita.
menghimpit kita, dia akan hukum. Kenapa Tuhan larang orang membalas? Karena Tuhan yang akan hukum. Kalau Tuhan hukum, tidak ada orang kena pidana, saudara. Amin. Kalau orang bertindak sendiri, orang pidana. Kena pidana, saudara. Ketemu Pak Peter. Langsung berita acara. Penyidikan, BAP. Ya, saudara. Tapi kalau Tuhan yang hukum orang, pasti. Saudara. Jadi kalau orang bikin curang, bikin jahat pada orang, dosa balas, saudara. Halo. Amin. Dosa balas. Tuhan yang balas. Ini Alkitab berkata seperti itu. Ya. Kesimpulannya, pemusik-musik ke depan. Satu, saat kita percaya Tuhan memilih hidup benar, saat itu setan dan komplotannya akan membenci kita. Ini sudah. Itu pertama. Yang kedua, setan menggunakan cara jahat untuk mencelakakan kita. Yang ketiga, tapi Tuhan, jika kita merasa takut, kita akan mulai memutuskan mencari Tuhan. Kita cari Tuhan, bersekutu dengan Dia, maka Tuhan pasti memberikan kita cara untuk kita atasinya. Dan yang terakhir adalah kita bertindak dengan iman, kemenangan, mujizat pun datang kepada kita. Dan yang paling terakhir adalah kita bersyukur atas semua pertolongan Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar.